Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada sesi webinar siang hari ini. Saya juga ini mendapat titipan dari panitia. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari industri, khususnya dari Pertamina yang juga sudah berkenan menyempatkan hadir di webinar kita kali ini. Sabtu-Sabtu ya Bapak Ibu masih menyempatkan untuk menghadiri webinar. Matur nuwun sangat rawuhipun. Topik yang akan saya bawakan kali ini berkait dengan apakah CSR itu merupakan sebuah tekanan atau keuntungan bagi korporasi seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dua pembicara, satu dari SBI, satu dari Pertamina. Sangat luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh industri dalam praktek-praktek CSR yang mereka lakukan. Saya banyak sekali belajar tentang prakteknya di lapangan ya, terutama luar biasa sekali. Jadi berbagai sisi ya dari kebutuhan masyarakat, entah itu multikulturalisme, kemudian juga gender, kemudian juga difabel ya, itu semua ternyata sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang mendapat perhatian dari industri seperti itu. Ya, ini tadi ya. Jadi apakah CSR itu pada awalnya, setidaknya saya mungkin agak flashback ke belakang sedikit, ketika pertama kali dikonsepkan itu ada yang menganggap bahwa apakah CSR ini burden ya, sebuah beban begitu bagi korporasi, karena seperti kita ketahui korporasi kan sudah diwajibkan untuk membayar pajak sebetulnya ya, artinya jadi kewajiban mereka terhadap negara lah, katakanlah seperti itu, sudah disampaikan melalui pajak itu tadi. Tetapi seperti kita lihat sendiri pada perkembangannya, CSR sekarang ini luar biasa, aspirasi dari industri, kemudian bagaimana mereka betul-betul berupaya untuk aspek ini ya, giving back-nya kepada masyarakat itu benar-benar luar biasa untuk pemberdayaan. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini luar biasa sekali peran korporasi, peran industri untuk ikut membantu pembangunan Indonesia itu dari praktek-praktek CSR mereka seperti itu. Kemudian pertanyaannya juga, kalau CSR itu menjadi salah satu praktek yang dilakukan oleh korporasi, apakah lantas ada nggak sih keuntungannya, kira-kira begitu ya? Nah, ini keuntungan ini nanti tentu saja dari berbagai aspek, kita tidak hanya ke aspek. Ya, ini saya juga perlu nanti untuk mendapatkan update dari ibu-ibu yang Bu Feti dan Bu Laili ya. Sejauh ini undang-undang yang mengatur tentang CSR yang saya ketahui adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berkait tentang perseroan terbatas. Jadi memang di Indonesia ini CSR itu mandatori, artinya memang diwajibkan atau diharuskan karena ada undang-undang yang mengatur. Saya pernah mendengar bahwa ada kelanjutan undang-undang baru. Saya pernah membaca di surat kabar beberapa waktu yang lalu, katanya DPR akan menggodok undang-undang CSR khusus, jadi yang tidak di bawah undang-undang tentang PT begitu. Nah, ini saya mohon nanti update-nya apakah memang betul akan ada undang-undang semacam itu ke depannya di Indonesia. Ya, saya akan mengambil perspektif strategik untuk melihat apakah CSR itu merupakan sebuah beban atau keuntungan sebetulnya bagi industri atau bagi korporasi ya, yang biasanya dikenal sebagai teori-teori yang kaitannya dengan the business case of CSR seperti itu. Ya, di teori-teori yang disebut sebagai teori-teori instrumental yang berada di bawah perspektif strategik tadi, maka memang disampaikan salah satunya dari Bartlett dan Devin itu bahwa CSR ini memang dianggap sebagai sebuah upaya strategik bagi korporasi untuk mendapatkan tujuan-tujuan perusahaan. Gitu. Jadi salah satunya kalau organisasi atau perusahaan atau industri pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu salah satunya tentu saja harus bisa
capai melalui CSR. Itu jadi CSR sebagai sebuah tools yang digunakan. Jadi dari pandangan perspektif ini, CSR itu dianggap sebagai sebuah tools yang bisa dipraktekkan oleh korporasi, oleh industri untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau tujuan-tujuan organisasi seperti itu. Nah, dari gambar yang ada di situ dijelaskan bahwa salah satu bagaimana CSR itu bisa dianggap sebagai alat yang bisa memberi keuntungan bagi perusahaan adalah dengan memandangnya sebagai sebuah value creation, begitu ya. Jadi ini kalau kita baca gambarnya, maaf mungkin tidak terlalu jelas, itu dari bawah ketika konsepsi tentang CSR itu masih yang termasuk sangat tradisional ya, yang masih sangat konvensional. Tapi sekarang korporasi sudah jauh lebih maju dalam penerapan CSR-nya. Jadi awalnya dikonsepkan hanya sebagai corporate filantropi begitu ya. Kemudian berlanjut pemahamannya adalah sebagai risk management tools, juga dianggap sebagai bagaimana CSR itu bisa menanggulangi banyak krisis, kemudian juga risiko, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya. Tetapi sekarang ini yang paling terakhir, yang paling sekarang ini banyak mulai pemahamannya itu sudah bergeser lagi, tidak hanya sekedar sebagai corporate filantropi atau sebagai risk management, tetapi CSR itu bahkan dianggap sebagai sebuah upaya untuk value creation. Jadi ada nilai yang bisa diberikan oleh perusahaan, atau perusahaan bisa mendapatkan manfaat dari CSR itu sendiri. Jadi ada value yang diperoleh baik oleh untuk perusahaan maupun untuk stakeholders yang menjadi sasaran dari program-program CSR perusahaan. Ya, ini juga hampir sama ya dari Hastert and Allen tahun 2007. Ini juga kalau ini membacanya, kalau yang tadi dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan ya. Jadi mulai traditional CSR, kemudian traditional strategy sampai ke strategic CSR. Jadi ketika traditional dan jadi yang dari kiri sama yang tengah itu memang masih merupakan praktek-praktek lama gitu tentang CSR itu. Jadi masih filantropis, kemudian belum melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi dulu pandangannya bahwa kalau perusahaan itu memberikan program CSR kepada masyarakat, seolah-olah yang mendapat keuntungan itu hanya masyarakat begitu ya. Jadi makanya filantropis gitu. Angle atau sudut pandang cara melihatnya. Tetapi setelah mereka ini bergeser sebagaimana sebuah ilmu, sebuah kajian, sebuah praktik, semakin dikaji, maka dari perspektif strategik ini memang dianggap bahwa CSR itu tidak hanya menguntungkan masyarakat yang ditolong, tetapi juga membawa manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Karena itu juga mengapa perkembangan CSR itu menjadi sangat-sangat maju dewasa ini ya, di seluruh dunia itu praktek CSR itu perkembangannya luar biasa. Ya, ini apa saja sih sebetulnya benefitnya gitu ya dari CSR ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa keuntungan tidak selalu in terms of profit atau in terms of financial ya, tetapi juga banyak sekali kajian-kajian, penelitian-penelitian tentang CSR itu yang melihat bahwa CSR ini sangat-sangat memiliki korelasi yang positif dengan image atau reputasi korporasi gitu. Jadi masyarakat juga semakin cerdas, konsumen ya, masyarakat stakeholders itu semakin cerdas dan mereka juga menyoroti begitu ya, menyoroti perusahaan, menyoroti praktek-praktek aktivitas-aktivitas perusahaan di sekeliling mereka. Dan mereka melihat bahwa memang perusahaan-perusahaan yang memiliki praktek atau kegiatan-kegiatan CSR yang baik itu juga mereka apresiasi gitu. Jadi ini pemanfaatannya bisa in terms of reputation atau image seperti itu. Kemudian ya, yang kedua, CSR juga bisa dipandang sebagai sebuah strategic investment yang dipercaya bisa menjadikan sebuah upaya relationship building ya, membangun hubungan yang baik dengan stakeholders. Kami dari komunikasi tentu saja melihat bahwa relationship ini krusial gitu ya dengan
stakeholders. Kami sudut pandangnya selalu komunikasi, selalu dari relationship, maka CSR ini juga merupakan keuntungan untuk perusahaan di dalam aspek bisa membangun hubungan yang lebih baik atau maintain ya, mempertahankan, memelihara hubungan dengan para stakeholders. Jadi ini memang artinya apa ya, intangible ya, bukan tangible gitu ya, intangible benefit kira-kira seperti itu. Kemudian ya juga sekali lagi pandangan dari masyarakat, perusahaan-perusahaan yang memiliki program-program CSR yang baik itu juga sekali lagi dipersepsi sebagai perusahaan yang beretika, lebih apa ya, socially responsible begitu. Jadi perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik seperti itu. Sekali lagi ini juga kaitannya dengan reputasi dan image perusahaan itu sendiri. Ya, benefit yang berikutnya adalah ini dari literatur luar ya. Jadi ada sekarang yang menyebutkan bahwa dari sisi human resources pun CSR ini juga bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Kalau di luar negeri itu banyak orang mencari kerja, sekali lagi kesadaran mereka akan etika bisnis perusahaan atau korporasi itu sudah sangat besar, sudah sangat tinggi, sehingga pencari kerja itu bisa milih-milih begitu ya. Jadi juga mereka akhirnya memilih perusahaan yang dianggap beretika. Itu prakteknya sudah seperti itu sekarang ini. Jadi orang pencari kerja itu sekarang ini sudah apa ya, sudah istilahnya nggak mau lagi bekerja di asal kerja di perusahaan yang nggak jelas etika bisnisnya gitu kira-kira ya. Jadi mereka juga mencari perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktek-praktek yang beretika, sehingga in terms of human resources itu mereka juga akan mendapatkan orang-orang apa namanya ya, HRD yang baik, karena orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sadar betul bahwa apa yang perusahaan itu harus lakukan kepada masyarakat itu in terms of CSR-nya itu mereka paham sekali seperti itu. Kemudian tadi sudah ya berkait dengan risk management, manajemen resiko itu juga salah satu benefit CSR untuk perusahaan. Jadi memang tidak bisa tidak bisa kita ingkari bahwa banyak dalam tanda kutip benturan ya antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, kadang-kadang CSR ini bisa memang sedikit apa ya, membuat hubungan itu menjadi lebih smooth begitu ya, karena perusahaan dipersepsi oleh masyarakat adalah perusahaan yang care, yang peduli, perusahaan yang memang concern dengan isu-isu sosial, concern dengan isu-isu yang tengah dihadapi oleh masyarakat, problem-problem yang tengah dihadapi masyarakat, itu mereka mencoba untuk memberikan solusi, ikut mencoba membantu menyelesaikan masalah-masalah itu, dan tentu saja itu mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat. Kemudian benefit berikutnya adalah brand differentiation. Ini mungkin untuk yang produk-produk apa ya, seperti yang produk-produk yang mungkin banyak diperjualbelikan dan diakses langsung oleh konsumen. Kebetulan dua tamu kita kali ini dari industri ekstraktif, tetapi kalau dalam kaitannya dengan industri yang tidak ekstraktif, itu memang juga sekali lagi konsumen semakin aware dengan hal semacam ini. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk loyal atau mensupport atau membeli produk, itu mereka juga sudah melihat mana yang perusahaan itu yang beretika, mana yang tidak, begitu. Dan mereka sudah apa ya, akhirnya juga memutuskan untuk banyak yang memilih untuk membeli produk atau menjadi konsumen dari perusahaan-perusahaan yang beretika, yang jelas praktek-praktek etikanya melalui CSR-nya, daripada perusahaan-perusahaan yang mungkin menurut mereka tidak terlalu jelas bagaimana kontribusinya kepada masyarakat, seperti itu. Ya, ini juga benefit tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa untuk membangun hubungan dengan para stakeholders. Corporate Philanthropy and Community Relation Program itu dipandang juga memiliki impact yang sangat signifikan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuan ini, goals-nya ya, seperti itu.
Kemudian juga, nah ini kaitannya dengan konsumen, seringkali juga sekarang banyak sekali perusahaan, korporasi ya, yang menggunakan aktivitas CSR-nya itu untuk address consumer social concern. Sekali lagi konsumen ini juga mulai semakin kritis begitu ya dalam apa mencermati, mengkritisi, melihat tingkah pola korporasi. Jadi mereka betul-betul akan ada keberpihakan begitu dari konsumen itu untuk lebih mengutamakan atau mensupport perusahaan-perusahaan yang memiliki etika bisnis yang jelas seperti itu. Nah, salah satu apa namanya ya tekanan bisa disebutkan seperti itu juga. Jadi beberapa yang awal tadi saya sampaikan bahwa perusahaan ini awalnya dulu itu kan agak enggan begitu ya, reluctant untuk mempraktekkan CSR. Tapi tentu saja itu sudah beberapa tahun, beberapa dekade yang lalu, tidak seperti perkembangannya sekarang. Nah, pada perkembangannya sebetulnya bukan hanya karena CSR itu ternyata banyak manfaatnya. Itulah mengapa perusahaan itu juga akhirnya mengadopsi atau mengapresiasi dan menerapkan program-program CSR, tetapi juga memang ada pressure dari stakeholders sendiri yang menyebabkan mau tidak mau perusahaan akhirnya memang harus mengadopsi praktek-praktek ini gitu ya. Yang pertama adalah dari konsumen yang tadi seperti saya sebutkan. Sekarang muncul apa yang disebut sebagai ethical consumerism ya. Jadi konsumen ini makin sadar sekali lagi. Sekarang kita lihat banyak sekali gaya hidup baru ya. Misalnya kalau yang dari perspektif agama hanya mau menggunakan produk yang sudah berlabelkan halal misalnya begitu ya. Kemudian yang konsumen-konsumen yang cinta lingkungan, yang cinta misalnya binatang ya, mereka juga menolak untuk mengkonsumsi produk tertentu karena misalnya mereka masih melakukan tes terhadap binatang. Kemudian mereka menolak untuk mengkonsumsi produk-produk yang dianggap tidak cinta lingkungan. Itu kan sekarang sudah banyak sekali perkembangan gaya hidup semacam itu yang menunjukkan bahwa konsumen ini semakin pilih-pilih begitu dalam membeli atau mensupport sebuah produk, sebuah brand atau korporasi. Nah, ini juga kaitannya dengan CSR tadi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mereka akhirnya juga memilih mensupport perusahaan yang mana, mensupport industri yang mana. Mereka akan melihat salah satunya dari aspek praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu. Apakah mereka sudah menjalankan CSR itu dengan baik atau belum? Apakah CSR-nya betul-betul sudah berdampak positif bagi masyarakat, memberdayakan, mengentaskan kemiskinan, dan lain sebagainya. Itu ternyata konsumen juga makin kritis dan mereka makin mencermati banyak sekali praktek-praktek perusahaan semacam itu. Kemudian pressure berikutnya yang berkait dengan socially responsible investing, ini berkaitan dengan investor yang sekarang juga mirip dengan konsumen, itu pilih-pilih ketika mau memutuskan untuk berinvestasi kemana. Itu salah satu yang mereka jadikan indikator untuk memutuskan untuk invest atau tidak, itu salah satunya juga dari aspek CSR-nya. Jadi apakah perusahaan itu memiliki ethical business practice in terms of CSR atau tidak. Itu yang salah satu yang menjadikan keputusan begitu kira-kira apakah investor itu mau invest atau tidak kepada sebuah perusahaan tertentu. Kemudian pressure juga berkait dengan public policy. Nah, seperti di Indonesia jelas-jelas ada undang-undangnya. Jadi kalau ada undang-undang ya berarti itu kan diharuskan dan kita semua harus mematuhi aturan kan seperti itu ya, aturan atau undang-undang yang ada di sebuah negara tertentu, sehingga seperti kasus di Indonesia misalnya ya itu adalah pressure dari pemerintah dalam tanda kutip bahwa ada legalitas ya aspek keharusan begitu karena CSR setidaknya di Indonesia itu mandatori, itu memang wajib untuk dilaksanakan. Kemudian juga pressure yang berasal dari company crisis, jadi setiap perusahaan itu punya kadang dari waktu ke waktu itu harus berhadapan dengan krisis. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek yang mendorong mereka untuk menggunakan CSR ini untuk salah satunya adalah untuk menangani krisis yang tengah mereka hadapi seperti itu.
Ya, ini akhirnya pada perkembangannya tidak lagi istilahnya sekarang ini, walaupun CSR adalah istilah yang masih sangat banyak dipakai, yang paling populer tetap CSR, tapi mereka-mereka yang di bidang teori, akademisi mulai mengkonsepkan ada yang disebut sebagai creating shared value. Jadi makanya value-nya itu dibagi. Jadi bukan hanya untuk penerima program CSR, tetapi juga perusahaan itu diharapkan sama-sama mendapat keuntungan dari CSR ini. Gitu. Sehingga CSR itu dianggap berevolusi nantinya menjadi CSV ya, creating shared value seperti itu. Jadi akhirnya bahwa memang ada value yang tidak hanya diperoleh oleh para penerima program-program CSR, tetapi juga oleh perusahaan itu sendiri. Ya, ini juga lanjutan saja dari CSV ya. Jadi mulai juga sama ya, ketika awalnya dulu masih CSR ya, masih Corporate Social Responsibility, sampai akhirnya sekarang menjadi Creating Shared Value. Itu salah satu motivasinya bergeser, tidak lagi sekedar corporate reputation, tetapi sudah competitive advantage. Jadi memang ada nilai lebih ya, brand differentiation tadi, itu yang dikaitkan dengan CSR, seperti itu. Jadi yang kolom atau kotak yang biru itu adalah ada semacam ramalan begitu ya, mungkin juga sudah atau sedang terjadi sekarang dari para teoritisi yang mengatakan bahwa ke depan itu CSR akan lebih banyak mengadopsi apa yang disebut sebagai CSV atau shared value ini tadi. Jadi membagi keuntungan bukan saja untuk mereka yang kita beri program-program CSR, tetapi harus tetap ada keuntungan yang bisa dilihat langsung oleh pihak perusahaan itu sendiri. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Setelah ini sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk atensi yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.